Pak Rustam, pemeriksaan kemarin 60 sampai 65 pertanyaan. Apa saja yang dibahas di sana? Kemarin itu yang dibahas ya, yang diulang kemarin gitu. Jadi nggak jauh dari itu. Cuman ada penambahan dari saya, 1 poin aja. Saya menyatakan kalau saya sebenarnya menolak atas ketersangkaan saya. Karena saya seperti 2 tersangka lain? Iya. Karena saya ini pelapor juga di Barreskrim Mabes Polri bersama Bang Egy dan Bang DHL. Artinya mereka meminta supaya hak kami sebagai pelapor menyediakan tersangka dicabut, karena ini prosesnya kan sebenarnya belum ingkrah di pengadilan gitu loh, masalah pelaporan kami di Barreskrim. Nah akhirnya 1 poin itu penambahan, yang lainnya sama, jadi makanya nggak terlalu lama. Saya mungkin sekitarnya 3 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ada yang pertama keluar kemarin ya? Saya pertama keluar. Ya, Pak Rustam, kalau berbicara mengenai Anda sendiri akankah juga mengambil langkah mungkin seperti 2 tersangka lainnya setelah kemarin didalami oleh pihak kepolisian, apakah ada langkah ke sana, Bang? Kalau saya tidak. Kenapa, Bang? Karena saya menginginkan ijazah ini benar-benar terungkap gitu loh. Artinya ini bukan untuk saya aja, untuk bangsa ini gitu loh. Jadi saya berharap ke depannya ini tidak terjadi lagi hal seperti ini. Kalau ini kita ikut seperti Bang Egy atau DHL, semuanya habis, selesai. Apa yang artinya kita perjuangan selama bertahun-tahun gitu kan. Mungkin kalau untuk Bang Egy silakan, Bang DHL silakan, tapi kami dari TPUA 3 orang ini, kami sepakat kita maju terus, apapun resikonya. Adakah kejanggalan yang Anda rasakan? Seperti 2 tersangka lain yang melihat ada cacat hukum di sini, ada kejanggalan? Ya kalau saya kan sebenarnya bukan orang hukum saya, Mbak. Saya ini aktivis biasalah jalanan. Dari proses-proses analisanya Rosuryo, Bang Rismon, Dr. Tifa, mereka menganalisa semua dari kertasnya, emboss segala macam. Kalau saya sih yang gampang-gampang aja, yang seluruh rakyat bisa lihat, fotonya aja. Foto itu tidak mirip Jokowi. Artinya ada proses perubahan data walaupun sekecil apapun gitu. Oke. Bang Ade seperti mau komentar, silakan Bang. Jadi kalau kembali kepada yang dianggap penelitian, sah saja ya penelitian itu dilakukan oleh teman-teman Roy, Rismon dan Dr. Tifa, sah-sah saja. Tetapi kan kembali lagi yang kita bicarakan bahwa tentu fisik ijazah ini harusnya dilakukan itu adalah primer, bahan primer. Artinya gini, satu penelitian yang sempurna ya, karena kita juga sering membaca ya, bahwa sumbernya itu harus pada betul-betul bukan sekunder, harus primer, ijazah asli. Bagaimana kita bisa, kawan saya Bang Rustam bisa mengatakan bahwa ada uji kertas di situ, sementara bukan ijazah asli. Uji kertasnya dari mana? Kalau analog, sekali lagi saya sampaikan bahwa itu selain uji kertas ada spesimen tanda tangan, terus kemudian ada ketebalan, jenis tinta, itu pasti. Nah sekarang kalau bahan yang nggak ada, yang kita teliti adalah fotokopian atau bukan ijazahnya Pak Jokowi, temannya beda tahun, apalagi beda dia punya materai, itu yang kita teliti dan itu kita jadikan acuan, sementara kita sudah keluar bahwa palsu. Nah disinilah peristiwa pidananya. Bang Ade, tapi ini yang harus tadi kita yang dibilang adalah fotonya. Ya, foto atau face recognition. Bisa nggak sih kita uji dengan mata telanjang? Ingat loh, repro saja nih, itu mesti diteliti. Apakah dia di repro, di foto ulang atau tidak? Pakai apa? Pakai fuslap, bukan mata telanjang. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ini bukan Insinyur Joko Widodo? Sementara ijazah ini sumbernya siapa sih yang megang? Masa kuculuk-kuculuk Pak Insinyur Joko Widodo memegang foto orang lain, terus dibandingkan dengan foto pernikahannya, terus kemahasiswaan. Ini kan yang harus diuji lengkap. Saya rasa nanti akan terjawab di peradilan. Ya, bagus. Saya sangat senang dengan Bang Rustam nyatakan bahwa ini harus sampai ke pengadilan. Betul itu. Kenapa? Karena kenapa? Memang disitulah dibuka semua. Bagaimana hasil lapornya? Pas hakim bertanya, ini fotonya sudah diteliti nggak? Nah, mana hasil penelitian fuslapnya? Itu akan diuraikan nanti. Nah, kalau dia ada nggak match,
itu pasti keluar, Bang. Oke. Tidak mungkin, Bang Reza, Iya. sesuatu yang tidak match dikatakan match. Iya. Ini resikonya, pertaruhannya adalah kepolisian negara Republik Indonesia. Hanya karena satu orang, tidak mungkin. Oke. Ini lembaga besar, negara ya, ikut campur di situ. Saya, analogi saya, pemikiran saya, ini belum bisa diyakinkan oleh teman-teman ini, bahwa palsunya itu berdasarkan penelitian yang asli. Ini Baik, yang nanti kan saya sama-sama saya dibuktikan masih di pengadilan ya. belum, Tapi yang cukup menarik adalah kemarin Anda juga mengeluarkan statement bahwa ternyata diduga ada orang besar di balik kasus ini. Kita akan bahas setelah kami usai jeda ya Bang ya. Oke. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.